Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Keluarga Besar Masjid Baitus Salam BRP yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melewati sepertiga pertama Ramadan. 10 hari pertama sudah kita lewati, mudah-mudahan semua yang sudah kita lewati ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakannya pada 2/3 malam berikutnya atau 2/3 hari berikutnya. Persoalannya adalah rasa nyaman beribadah itu mulai terusik. Terusik dengan satu sifat yang suka muncul pada diri kita. Yaitu malal, kejenuhan, ya, kebosanan sudah mulai menggerogoti ibadah-ibadah kita. Apalagi Ramadan tahun ini kita sudah mengawali dengan stay at home hampir sebulan di rumah. Sekarang ditambah lagi dengan Ramadan. Makin lama atau seringnya kita berada pada suatu tempat, berjumpa dengan orang tertentu saja. Tiap hari itu yang kita lakukan. Rutinitas yang berulang-ulang kali, diakui atau tidak, menimbulkan rasa kebosanan pada diri kita. Nah, ini harus diantisipasi oleh kita, terutama sebagai kepala keluarga, ayah, ibu, agar supaya ritme ibadah, terutama ibadah-ibadah yang unsur berjamaahnya itu tetap terjaga, bahkan lebih nyaman. Karena sudah mulai ada masukan banyak yang tersisa dari jamaah tinggal tarawih, Ustaz. Ya, tarawih, isya berjamaah. Ya, subuh sudah mulai masing-masing. Ya, apalagi zuhur dan asar. Nah, inilah yang kemudian perlu kita coba lakukan semacam sebuah muhasabah, karena dalam Al-Quran muhasabah ini penting. Muhasabah ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diminta oleh Allah bertakwa, tapi pada saat yang sama kita disuruh untuk memperhatikan diri kita. Memperhatikan diri kita. 10 hari pertama ini, apa yang sudah dialami oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, oleh pasangan kita. Jangan sampai kemudian kita keluar dari fokus ibadah kita. Ingat, fokus ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka kita menjadi orang yang pantas disebut muttaqin. Minal muttaqin. Orang-orang yang pantas disebut menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini akan menjadi kendala besar kalau kemudian rasa nyaman beribadah berjamaah mulai terusik. Karena apa? Karena mulai, ya, tiap hari yang kita lihat itu lagi. Ditambah dengan video, ya, ditambah dengan video yang kita dalam arti selama Ramadan ini, ya, kegiatan beban dari sekolah dipindahkan ke kita orang tua, pekerjaan di kantor kita bikin juga di rumah. Nah, ini kalau tidak diantisipasi, maka suasana ibadah di rumah, rasa nyaman berjamaah mulai terusik. Nah, kalau mulai ada yang kecewa, ada yang kemudian merasa nggak diperhatikan, maka kemudian kembali lagi ke tabiat asal, yaitu nafsi-nafsi. Sudahlah hidup masing-masing. Nah, ini kalau terjadi, ini sebuah langkah mundur yang harusnya kita jadikan momentum Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi keluarga kita.
Karena inilah satu-satunya Ramadan dalam hidup kita di mana hampir semua kegiatan kita selama 1 bulan Ramadan penuh kita lakukan bersama-sama dengan keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah saksi di dunia kita pernah melaksanakan ibadah bareng-bareng 1 bulan penuh, di akhirat kita tidak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk surga insyaallah bareng-bareng semuanya. Kalau dapat ampunan, semuanya dapat ampunan. Dapat rahmat, semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apa kiatnya supaya kita bisa melakukan ini semua? Nomor 1, tolong dicatat. Tolong dicatat, nomor 1, ini hal yang paling penting. Apa itu? Pertama, mari kita buat kembali apa? Komitmen kita terhadap kedisiplinan waktu. Sekali lagi ini hal yang paling mendasar kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan berjamaah ibadah Ramadan di rumah. Ya, sudah tidak berjamaah ke masjid, di rumah masing-masing lagi. Padahal rumah itu harusnya tempat yang terbaik untuk kita saat ini dia. Allah ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita selama ini Ramadan kita pergi kemana. Buka puasa dengan siapa, tugas terus-menerus. Kali ini memang kita disengajakan untuk berada di rumah. Maka poin utama, kalau kita ingin merasakan nikmatnya berjamaah ibadah Ramadan di rumah, harus ada menghidupkan terus komitmen waktu. Disiplin waktu. Al-indibatil waqt. Bagaimana semua anggota keluarga benar-benar mendisiplinkan waktu. Salah satu patokan yang bisa kita jadikan sebagai standar disiplin waktu yang paling baik adalah waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu. Karena ini akan menjadi koridor dalam 24 jam kita di rumah, itu diatur dengan waktu sholat. Apalagi kalau waktu sholat ini benar-benar kita bisa disiplin 1 bulan, Masya Allah. Boleh jadi kitalah orang-orang yang bisa menemukan fitrah kita kembali, karena dalam 1 bulan, semua perilaku kita, ucapan kita terjaga dengan baik, karena diatur dengan waktu sholat yang luar biasa disiplinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Salat itu adalah kewajiban yang sudah kami paketkan dengan waktunya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kesepakatan ini kita buat. Terutama salat-salat yang sangat berat di bulan Ramadan ini, ya. Kalau di bulan yang lain mungkin subuh beratnya, ya. Tapi yang paling berat selama Ramadan ini adalah zuhur dan asar. Sebab kalau ritme istirahat yang tidak diatur dengan baik, pola kerja tidak diatur dengan baik, justru saat zuhur ada yang masih tidur. Saat zuhur ada yang tanggung masih bekerja. Nah, ini yang jadi problem berjamaah di rumah. Oleh karena itu harus ada kesepakatan bersama bagaimana kita membuat disiplin waktu sholat menjadi patokan untuk kita menjaga spirit berjamaah ibadah Ramadan di rumah. Dalam hadis Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah keutamaan bagi mereka yang bisa menjaga waktu-waktu sholatnya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud ketika dia bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal? Amal apa yang paling utama ya Rasul? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Summa ya Rasul, birrul walidain. Summa ya Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Ini sebuah langkah yang perlu kita pahami bersama, bahwa betapa Rasulullah menempatkan sholat pada waktunya adalah amal yang paling utama dalam agama ini. Mari Pak, kalau di Ramadan saja kita tidak bisa disiplin waktu sholat, mau tunggu bulan apa lagi baru kita bisa mendisiplinkan waktu-waktu sholat. Kalau di Ramadan saja kita tidak bisa menikmati berjamaah ibadah dengan keluarga, mau tunggu bulan apa lagi Pak? Mau harus ada wabah penyakit apa lagi yang membuat kemudian benar-benar kita merasakan nikmatnya kebersamaan
berjamaah ibadah Ramadan selama 1 bulan di rumah. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita tanamkan kembali tentang betapa pentingnya komitmen waktu, disiplin waktu, karena orang Islam ini Masya Allah, potensinya luar biasa. Pintar banyak, agnia banyak, yang soleh banyak. Tapi yang menjadi catatan biasanya, di mana-mana adalah kita bolong pada satu hal. Kita sulit menemukan mukmin yang punya disiplin yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, saya berharap jamaah yang ada di Baitus Salam ini, ya, terutama mereka para orang-orang yang punya disiplin bagus, ya, dari kalangan militer, ada Pak Haji Songko, ada ini, kita lihat bagaimana mereka memberikan teladan kepada kita tentang disiplin waktu. Ramadan yes, masbuk no. Ramadan yes, berjamaah yes. Nah, itu dia. Makanya jangan sampai tarawih berjamaah, juhur masing-masing. Nah, ini musibah ini, ya. Tarawih berjamaah, juhur masing-masing. Apalagi fenomena Ramadan ini nanti akan melahirkan, ya, ratusan juta imam baru, ya. Ratusan juta imam baru, ya. Kalau kemudian spirit berjamaah tidak terjadi. Harusnya kalau dulu Ramadan imam cuma satu di masjid atau di musola, sekarang tiap rumah ada imam. Dan kalau tidak terkontrol, tiap kamar ada imam. Ah, ini bahaya ini, ya. Mari kita lebih kuatkan bagaimana mendisiplinkan waktu. Al-waktu huwal haya. Begitulah ulama menyimpulkan tentang apa arti waktu. Waktu itu adalah kehidupan. Siapa yang bisa menjaga waktunya dengan baik, maka hidupnya pun akan baik. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya dengan sia-sia, maka hidupnya pun akan sia-sia. Mari jamaah sekalian, jangan pernah kita longgar pada bab yang pertama ini, yaitu indibatil waqt. Indibatil waqt, ya, disiplinnya waktu seluruh anggota keluarga dengan patokan, yaitu sholat berjamaah atau waktu sholat fardu. Yang kedua, jamaah sekalian, rasa nyaman beribadah, berjamaah ibadah Ramadan di rumah, itu kadang terusik dengan apa? Dengan tidak terjaganya, tidak terbiasanya kita menjaga lisan seluruh anggota keluarga. Ingat baik-baik, ya, selama Ramadan ini dalam keadaan lapar, dalam keadaan kita lagi menghindari semua aktivitas di luar rumah, ya. Boleh jadi ada problem pekerjaan, juga mungkin masalah maisha, ada kekhawatiran, ya. Boleh jadi juga di sana sini ada rasa ketakutan dan sebagainya, bisnis lesu, pendapatan berkurang. Ini semua kalau kemudian terakumulasi dan tidak terjaga lisan anggota di rumah, baik dari ayah kepada ibu, ibu kepada kakak, kakak kepada adik, atau sebaliknya, ini akan memicu mudah sekali orang boring, orang bete di rumah. Kenapa? Karena cuma salah begitu, sudah ditegur seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini perlu kita menjaga baik-baik lisan anggota keluarga. Sebagai panduannya, mari kita lihat satu hadis dari Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, dia yakin ada Allah, dia yakin ada hari akhir, dia yakin ada pembalasan, ada surga dan neraka, maka hendaklah dia bicara yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Kalau tidak, baru diam. Jadi bukan diam di rumah. Kalau diam, pasti boring semua. Ayo, bicara yang baik. Bicara yang baik itu dalam Quran banyak sekali istilah. Kurang lebih ada 9 istilah qaulan. Qala yaqulu qaulan. Yang sering muncul dalam Al-Quran. Mengingatkan kepada kita, jangan sampai ucapan kita yang keluar, apalagi Ramadan ini. Allah tak butuh lapar seseorang, Allah tak butuh dahaga seseorang. Kalau orang itu tidak meninggalkan kata-kata kotor atau kata-kata dusta. Ya, Ramadan yes, dusta no. Ramadan yes, kata-kata kotor no. Mencela, ya, apalagi bully dan lain sebagainya. Mari kemudian jangan sampai kita terjebak pada
pola yang disebut dengan lisan yang tidak terjaga. Makanya seorang ulama karismatik Sumatera Barat, ya, seorang doktor honoris causa, Allah yarham, ya, Buya Hamka pernah berucap, jikalau pedang melukai badan, banyak obat sebagai pengganti. Tapi jika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Nah, inilah Bapak-bapak pentingnya kita menjaga lisan agar jangan sampai kemudian anggota keluarga kita itu ya boring, bete dan sebagainya. Satu catatan yang saya ingin sampaikan, kalau bisa marilah kita terbiasa menggunakan istilah qaulan layyina. Qaulan layyin, ya, layyin artinya santuy kata anak muda, lembut, santun. Kata-kata ini penting. Memang dalam Al-Qur'an, dalam sejarah kalau kita lihat di surat Thaha, ini kalimat ini pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Allah Musa dan saudaranya Harun untuk pergi menemui Firaun. Idhaba, ya, dari ayat 40 ya sampai dengan 44 kita lihat idhaba ila fir'auna innahu tagha. Tapi pada ayat 44 itu kita lihat ketika Allah berkata fakula karena dua orang ya, Nabi Musa dan Harun. Fakula lahu, maka ucapkanlah oleh kalian berdua. Satu orang fakul, dua orang fakula. Fakula lahu, ucapkanlah kepadanya Fir'aun qaulan layyina, kata-kata yang santuy, kata-kata yang lembut. Pertanyaannya Ustadz, apa pantas kata-kata yang santun diucapkan pada seorang penguasa yang tiran, yang zolim, yang durhaka seperti Fir'aun? Soal dia durhaka, soal dia zolim, dia tiran, itu urusan dia dengan Allah. Tapi seorang mukmin tetap dia harus menjaga adab ketika menegur siapapun dia. Apalagi dia penguasa, dia punya akses, dia punya kekuasaan. Kita sering melihat banyak orang ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, tapi jalurnya tidak tepat. Ya, sampaikan itu lewat jalur yang resmi, ya, yang benar. Karena dalam bab iman memang ada satu cabang yang disebut dengan qaulul haq, ucapan yang benar di hadapan penguasa yang tiran, penguasa zalim, itu tingkatan iman yang paling tinggi. Kenapa? Karena penuh resiko. Tapi kita ingat definisinya adalah qaulul haq, kata-kata yang benar. Bukan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Itulah sebabnya kita perlu tetap menjaga qaulan layyina. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, sengaja Allah berfirman, ucapkan kata-kata yang lembut, karena di ujungnya itu ada kalimat la'allahu, lihat Quran surat Thaha ayat 44, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Moga-moga ya, dia Fir'aun yatadzakkar, satu waktu bisa ingat, dia teringat ya. Dia punya fitrah, tertutup selama ini dengan keangkuhan. Au yakhsha, atau mungkin dia tumbuh rasa takut, rasa tunduk kepada Allah. Pertanyaannya oleh jamaah sekalian, mana Ustadz? Mana mungkin? Apa gunanya kata-kata santun pada penguasa seperti Fir'aun? Mari kita lihat satu bukti dalam Al-Quran. Tolong, siapa yang bisa membacakan ayatnya? Ya, mangga, surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-90. Surat 10, Yunus ayat ke-90. Mangga, ada yang bisa membacanya? Silakan. Host, Ustaz Zen, atau siapa? Tolong dibaca. Quran, surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 90. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Baik. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Kemudian fa'atba'ahum Fir'aun. Maka ikutilah Fir'aun wa junuduhu dan bala tentaranya bagian wa adwa. Ya. Karena hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Hatta idza adrakahul gharaq. Hingga ketika Fir'aun itu telah hampir tenggelam. Coba lihat redaksinya. Ya, qala amantu. Tiba-tiba dia berkata, saya beriman, saya percaya. Annahu la ilaha, bukan illallah. La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Tiada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Bahkan dia berkata, wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Pertanyaannya, dari mana inspirasi yang bisa terlahir ucapan seperti ini dari mulut Fir'aun? Kalau kita jujur, inilah faedah qaulan layyina. Inilah yang disebut dengan apa yang Allah katakan, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Makanya kita jangan pernah memvonis, setiap orang punya kesempatan. Fir'aun punya kesempatan, tapi kesempatannya sudah tertutup karena sudah sampai di tenggorokan nafasnya. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Makanya kalau kita lihat di ayat 90, di ayat 91, ya, ketika dia berkata wa ana minal muslimin, Allah jawab wa qad asaita, ya. Apakah baru sekarang kemudian kamu sadar? Padahal dahulu kamu menentang. Dan dahulu kamu termasuk kunta minal mufsidin. Suka sekali berbuat kerusakan. Tapi apa kata Allah pada ayat 92? Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu. Bukan menyelamatkan Fir'aun. Tapi menyelamatkan jasadnya. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di belakang. Makanya kepada Fir'aun yang masih hidup sekarang ini, coba ambil pelajaran ini, bagaimana kita harusnya ketika kita berkuasa, berbuatlah dengan yang baik. Karena jangan sampai menyesal. Gak ada penguasa yang zalim, penguasa yang tiran di muka bumi ini bisa bertahan lama. Ujungnya mengenaskan. Ya, Abraha mengenaskan. Namrud mengenaskan, Fir'aun mengenaskan. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, sekalipun demikian, kita tetap untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang lain kepada siapa saja. Apalagi anggota orang-orang yang ada di rumah. Hati-hati Bapak-bapak, walaupun kita ingin menyampaikan sesuatu, tetapi ingat, jangan sampai sesuatu yang kita sampaikan membuat orang rumah bete, boring, atau mungkin juga ngambek, sehingga semangat kita untuk tetap berjamaah ibadah selama Ramadan terganggu karena lisan kita tidak terjaga. Yang ketiga, yang terakhir, ini lebih penting dari semua itu. Apa itu? Sekalipun kita diminta untuk menjaga lisan, mendisiplinkan waktu, tapi kita sadar, apa? Rumah kita ini penghuninya bukan malaikat. Rumah kita ini penghuninya manusia. Kata Rasul, al-insan makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjaga ya spirit berjamaah selama kita ibadah Ramadan di rumah, maka jangan pernah membiarkan apa yang disebut dengan wasiat. Berwasiatlah antara anggota keluarga. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. 3 wasiat ini tidak boleh diletakkan secara satu. Dia harus utuh.
pada saat yang sama. Yang kita sampaikan bukan menegur, yang kita sampaikan bukan menyinggung perasaan istri atau suami. Yang kita sampaikan bukan sekedar marah pada anak, tapi kebenaran. Makanya wasiat yang pertama, motivasi kita pertama, menyampaikan, menegur, mengajak karena ini adalah kebenaran. Itulah sebabnya Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Islam ini agama yang hak. Yang kita sampaikan dalam keluarga adalah kebenaran. Bukan karena kita ayah, bukan karena itu anak-anak, tapi motivasinya adalah kebenaran. Kita bisa lihat contoh bagaimana Rasulullah SAW sekalipun seorang anak, tapi kebenaran itu harus disampaikan, tapi dengan cara yang baik. Contoh bagaimana dalam hadis masyhur kita tahu Umar bin Abi Salama ketika dia masih kecil ya ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegurannya. Bagaimana ketika dia bermain-main di ruangan makanan yang penuh makanan, Rasulullah memanggil dia, Rasul berkata, "Ya gulam, Masya Allah." Ini yang ada kaitannya dengan kata-kata yang baik. Panggillah anak dengan panggilan yang baik. Ya gulam, wahai anak. Apa kata Rasul? Sekalipun panggilan yang baik, tapi pesan kebenarannya harus. Apa itu? Bukan soal dia makan, bukan soal dia ambil berantakan. Bukan itu nomor satu. Substansinya adalah sampaikan pesan kebenaran kepada anak-anak kita. Apa itu? Kata Nabi, Samillaha. Nomor satu, nak. Kalau kamu ingin memasukkan sesuatu apapun di mulut, dan kamu ingin makan atau minum, jangan lupa Samillaha. Bacalah bismillah. Bukan Nabi berkata, bersabda basmalah. Beda, kalau basmalah terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi samillah, cukup dengan ucapan bismillah, agar kamu bisa makan dan minum dengan segera. Apa maknanya? Pesan yang kita sampaikan tetap kebenaran. Kul biyaminik, kata Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Ini pesan kebenaran. Ya, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang paling dekat denganmu. Kira-kira ini yang dimaksud dengan contoh watawasau bil haqqi. Ya. Yang kedua adalah watawasau bis sabri. Anggota keluarga kita ini adalah bagian daripada diri kita. Menegur anak sama dengan menegur diri kita. Menegur pasangan sama dengan menegur diri kita. Nah, bagaimana kita menegur diri kita? Nggak akan bisa kecuali dengan kesabaran. Nggak akan ada orang yang bisa berubah dalam sehari. Mengajak orang, memperbaiki orang, termasuk keluarga, bukan seperti membalikkan sebelah tangan. Ini penting bagi kita untuk kita pahami bahwa menyampaikan kebenaran perlu dibarengi dengan kesabaran. Dan yang paling utama, niat kita tidak sekedar penyampaian kebenaran. Caranya dengan tetap bersabar, tapi juga penuh dengan kasih sayang. Mari kita lihat Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Al-Imran ayat 159. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat Allah sajalah kalian bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Rahmat Allah. Catat baik-baik. Ini adalah gabungan dari dua sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, dia pengasih pada siapa saja. Tak pernah pilih kasih. Hamba, karena dia adalah hamba Allah, maka dia dikasih oleh Allah. Tapi Ar-Rahim, ini dikhususkan kepada hamba-hambanya yang taat. Hamba-hambanya yang beriman. Tapi ketika rahmat itu turun, maka semua dikasih, semua disayang. Oleh karena itu kata Allah, Fabima rahmatin minallah, karena rahmat itulah kalian bisa berlaku santuy, santun, lemah lembut terhadap keluarga. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kata Allah di sini? Ya, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu berlaku kasar, berhati keras, justru mereka akan meninggalkan kita. Nah, ini diantisipasi. 10 hari pertama kita boleh checklist. Kenapa si kakak tersinggung? Kenapa si adik tersinggung? Suami istri kadang volume bicara mulai agak tinggi. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Bahkan kalau bisa dalam ayat ini kata Allah, sering-seringlah wa'fu anhum, maafkan mereka.
Maaf antara kita dengan sesama kita, sesama manusia. Tapi kita juga wastaghfir lahum. Mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Sudah memaafkan, selesai. Minta lagi kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Setelah itu urusan-urusan teknis, urusan-urusan yang harus diselesaikan, wasyawiruhum. Maka bermusyawarahlah, saling menerima, saling memberikan masukan, musyawarahlah yang baik. Fa idza azamta falyatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita sudah maksimal, kita sudah berusaha, maka setelah itu jangan kau sandarkan pada dirimu, tapi sandarkan kepada Dia yang terbaik mengatur kehidupanmu. Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Dia sangat-sangat mencintai orang yang hanya mensandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit hal-hal yang perlu kita muhasabah agar supaya jangan sampai Ramadan kita, kenyamanan beribadah kita terusik karena kita tidak mampu menjaga hal-hal di atas tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Mangga silakan jika ada pertanyaan atau chatting langsung. Faliyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Yasir atas penyampaiannya untuk giat menikmati berjamaah bersama keluarga. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya. Sedikit meringkas materi yang disampaikan oleh Ustadz. Pertama yaitu giat menikmati berjamaah, yaitu pertama adalah disiplin sholat berjamaah dengan keluarga. Ketika sudah waktunya kita ajak disiplin waktu. Disiplin waktu sholat Ustadz. Nah, disiplin waktu dengan patokan sholat berjamaah. Maksudnya gitu. Disiplin waktu dengan patokan sholat berjamaah. Oke. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan dengan keluarga, qaul dan layyinan, tadi Ustaz sudah mencontohkan. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan dilanjutkan dengan surat Al-Imran ayat 159, tipsnya yaitu berlaku lemah lembut, memaafkan, bermusyawarah dalam segala urusan, kemudian apabila telah bertekad bertawakal kepada Allah. Hai Ustaz, ada satu pertanyaan dari jamaah. Ustadz, kalau kita diberi karakter yang cenderung keras, bagaimana caranya atau kiat-kiatnya bisa berbicara lain? Padahal Ustadz. Masya Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang layyin, ya. Makanya Utsman bin Affan tuh saking lembutnya dia, ya, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul pernah satu waktu berwudu di hadapan para sahabat mengangkat jubahnya sampai ke lutut. Tapi ketika Utsman lewat, tiba-tiba Rasulullah meletakkan kakinya kembali. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa tadi ketika kami ada di hadapanmu, kau angkat jubahmu sampai ke lutut? Tapi ketika Utsman datang, kemudian kau turunkan jubahmu tiba-tiba." Apa kata Rasulullah? Bagaimana aku tidak malu kepada Utsman? Malaikat saja malu kepada dia. Nah, itu karena salah satu sikap Utsman bin Affan itu sangat layyin, ya. Sangat lembut, sangat baik. Sehingga itulah sebabnya kenapa Utsman bin Affan itulah satu-satunya laki-laki yang dipilih oleh Rasul untuk menikahi dua orang putrinya. Setelah putri pertama Ruqayyah meninggal, kemudian disusul untuk menikahi Ummu Kulsum. Artinya ini menunjukkan betapa orang yang lembut itu Allah sangat menyukai orang yang lembut. Tapi di satu sisi, kalau ditanya Ustadz, bagaimana kalau karakter? Sebenarnya karakter keras itu nggak masalah. Umar itu karakternya keras. Tapi kalau dia bicara, tetap lembut. Jadi ukurannya itu adalah bagaimana kelembutan itu bukan soal nada, soal apa. Kalau nada itu karakter nada itu nggak bisa. Tapi kata yang dipilih sekalipun nadanya tinggi, tetapi makna kelembutan itu tetap ada, ya.
Jadi memang ini nggak bisa disamaratakan orang Solo dengan orang Medan ya. Tetapi biasanya kan Nabi, itulah sebabnya Nabi selalu mengatakan khatibun nas ala qadri lugatihim. Kalau kita berbicara dengan kadar bahasa suatu kaum. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia menurut kadar kemampuan akal manusia itu sendiri. Nah, kalau antum ya yang punya karakter agak keras, banyak-banyaklah membaca sastra ya. Banyak-banyak membaca sejarah ya. Karena Umar ini menyampaikan seperti itu. Dan salah satu yang melembutkan hati kalau kita ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu terkenal sangat keras. Tapi kalau dia bicara keras dalam apa? Prinsip, keras dalam satu pendapat. Tapi Imam Syafi'i kalau sudah menyampaikan kelembutannya nampak. Nah, kalau kita ingin ambil makna ini, salah satu momentum terbaik, coba banyak-banyak menghatamkan Quran. Ucapkan kalimat mulut kita itu kalau bisa dalam sehari, dipotong waktu istirahat, qalilullah, sholat, di luar itu usahakan lebih banyak menghatamkan Quran, ya, membaca Al-Quran. Karena dengan membacakan Al-Quran, hati kita itu kan mudah keras, bahkan berkarat. Dan tidak ada yang bisa melembutkan hati kecuali dua hal kata Rasul. Yang pertama tilawatil Quran. Ya, kita tilawah, ya. Tilawah dengan makna, tilawah dengan menghatamkan Quran, apalagi ini Ramadan. Kalau Anda mengaku lebih paham agama, harusnya Anda paham bagaimana Imam Syafi'i. Dia adalah ulama yang menjadi imam mazhab, tapi ketika Ramadan, dia lebih banyak membuang waktunya, memanfaatkan waktunya hanya dengan menghatamkan Quran. Kenapa? Karena dia tahu, ya, bicara dengan makhluk pasti akan membuat kita kadang terkesan merasa lebih baik atau membuat kita jengkel, maka saatnya dia melembutkan hatinya dengan berbicara dengan Allah. Wasilah yang terbaik berbicara dengan Allah adalah menghatamkan Al-Quran. Ya, karena dengan menghatamkan Al-Quran, dengan terus membaca Al-Quran, kita dalam koridor kebaikan. Sekali lagi, ini salah satu. Yang kedua, melembutkan hati kita dengan zikrul maut. Ya, melembutkan hati kita zikrul maut. Masya Allah. Baik, saya pikir itu jawabannya ya. Ini ada yang kedua nih pertanyaannya. Ustadz, saat ini banyak jadwal pengajian tausiah via Zoom. Jamaah ada lagi yang Mangga. Halo, dengar suara Ustadz? Masuk? Halo? Udah nyambung ini? Ya, Ustadz sudah dengar pertanyaan berikutnya. Baik, kalau begitu. Baik, pertanyaannya, Ustadz, saat ini banyak jadwal pengajian tausiah via Zoom. Lebih baik kajian atau khatam Quran. Kita bisa memilih mana waktu-waktu di mana kita lebih nyaman membaca Al-Quran. Dan mana waktu-waktu tertentu di mana kita bisa memilah untuk mengikuti kajian yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi sebenarnya ini pilihan, tapi kalau saya, mari kita membaca Al-Quran itu butuh rasa nyaman. Kalau orang sudah punya rasa nyaman, zauknya sudah tercipta dengan Al-Quran, maka dia lebih nyaman untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, tapi kadang-kadang memang ada mood tertentu, kita sampai pada titik apa itu ngantuk, kemudian suara kita sudah nggak enak untuk meneruskan, maka kita istirahat dengan berwudu, istirahat sedikit, atau boleh kita ikuti kajian-kajian via teknologi yang ada, Zoom dan sebagainya, sesuai dengan tema yang kira-kira bisa memberikan support kepada kita. Jadi carilah tema-tema kajian yang bisa mensupport kita, ya.
Jangan mencari kaji-kajian yang memprovokasi, ya. Jadi kalau bisa Ramadan ini saya katakan semua dalam hidup ini ada tempat istirahatnya. Ya, bandara tempat istirahat pesawat, stasiun tempat istirahat kereta, terminal tempat istirahat bis. Manusia ini syahwatnya tempat istirahatnya Ramadan. Ayo teman-teman sekalian, kalaupun mengikuti kajian, carilah kajian yang mensupport ibadah-ibadah kita, spirit kita. Jangan cari kajian yang hanya memprovokasi kita sehingga hati kita ini kemudian ya yang tadinya sudah khusyuk, kemudian bukan terganggu atau tapi mari kita menjaga kondisi kenyamanan ibadah, karena kalau di Ramadan saja kita tidak bisa khusyuk, di Ramadan saja kita tidak bisa fokus, mau tunggu bulan apa lagi baru Anda bisa fokus. Ingat, ini momentum yang paling mahal, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Ya, seperti itu. Untuk mengukur, kalau ini sudah malam ke-11, harusnya kalau target kita 3 kali khatam, harusnya ini sudah sekali khatam dan sudah mulai masuk lagi Al-Baqarah atau Al-Imran. Jadi ini sebagai sebuah evaluasi bagi kita semua, mari kita menjaga kenyamanan ibadah ini. Mungkin ada yang berpendapat, Ustaz, bukankah di masa Ramadan Rasulullah berperang? Itu Rasulullah SAW. Kondisinya memang demikian. Makanya para ulama mengatakan, pada saat kita berpuasa, ada 2 istilah yang dimunculkan oleh ulama dalam kamus-kamus. Pertama kata siam, yang memang itu yang menjadi diwajibkan kepada kita, dan kata saum. Siam itu adalah maknanya imsak, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa dari fajar sampai maghrib. Tapi kalau saum maknanya adalah menahan diri dari segala yang bisa merusak pahala puasa. Nah ini Ramadan ini Bapak-Bapak, saya mengajak jamaah sekalian, mari kita jaga kondisi keluarga kita, kenyamanan ibadah kita, ya kita memilah-milih mana informasi termasuk ta'lim-ta'lim sehingga benar-benar Ramadan ini kita fokus untuk apa? Istirahat semua nafsu kita. Diakui atau tidak, kadang-kadang ikut kajian itu bukan menuntut ilmu, tapi sekedar nafsu. Nah ini mungkin tidak berlebihan, tetapi perlu untuk kita tetap menjaga kondisi ruhiyah kita. Kenapa? Karena Ramadan ini Allah pilih untuk kita. Kita ditakdirkan hidup di masa seperti ini untuk supaya kita lebih mau mengistirahatkan di jiwa kita, nafsu kita, agar benar-benar kalau 30 hari ini terpelihara dengan baik, kita benar-benar kembali kepada fitrah. Ya, sebuah penelitian di Amerika Serikat oleh John Barnes, ya, seorang profesor, bahwa setiap hari kita ganti terus. Nah, kalau tiap hari kita isi dengan yang baik-baik saja, tilawah, ya, zikir, mengikuti kajian-kajian yang baik-baik saja, yang kita dengarkan yang baik-baik saja, maka insya Allah setelah 1 bulan, seluruh sel kita akan sel baru dan sel yang akan kita benar-benar manusia fitrah yang bisa menemukan jati diri kita dan kemudian bisa berbuat yang lebih baik setelah pasca Ramadan. Ustaz, tanda-tanda gelar muttaqin kita dapat setelah keluar Ramadan itu diantaranya apa saja? Untuk kita bahan evaluasi kita masing-masing. Baik, ya. Ustaz langsung jawab aja ini ya. Jadi, kalau saya boleh bilang, jangan pernah kita terganggu kekhusyuan ibadah kita di Ramadan karena goals, tujuan utama adalah meraih derajat manusia paripurna yang disebut dengan muttaqin. Takwa sifat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Perintah Allah kepada manusia bertakwa kepada Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kalau kita lihat seluruh rangkaian ibadah-ibadah itu la'allakum tattaqun. Ukurannya apa, Ustaz? Kalau kita mengukur ketakwaan itu, saya mengutip 2 pendapat saja. Satu pendapat Umar bin Khattab.
ketika ditanya oleh seorang sahabat bernama Tolha, ya, apa itu takwa ya Umar? Umar bukan orang biasa. Umar menjawab pertanyaan Tolha, pernah melewati satu jalan yang penuh duri? Kata Tolha, iya. Apa yang kau lakukan kalau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Kata Tolha, saya pasti berhati-hati. Kata Umar, itulah takwa. Jadi kalau Anda ingin mengukur apakah Anda berhasil selama Ramadan ini, maka itu diukur dengan kesikap kita, kehati-hatian kita dari semua duri-duri kehidupan. Duri kesombongan, duri keangkuhan, duri kedengkian, duri buruk sangka, duri merasa bangga, ya. Ini yang merusak hubungan manusia dengan yang lain, dengan alam, dengan Tuhannya, karena dia tidak sadar duri-duri itu menghinggapi dirinya. Jadi ini sikap takwa itu adalah manakala kita selalu berhati-hati, ya. Sikap hati-hati inilah yang membuat kita terjaga, ya. Yang kedua, ukuran orang itu sudah dianggap bertakwa bukan sekedar melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, tapi ada sikap, ya, yang automatically pada seorang yang bertakwa. Apa itu? Dia memiliki sikap sami'na wa ata'na. Dia tahu, dia dengar, dan dia laksanakan. Nah, kita di Bogor ini suka terjangkit virus. Sami'na, sami'na. Oh Ustadz, itu saya sudah tahu. Ustadz, itu saya sudah dengar. Tapi bukan sami'na wa ata'na. Yang ada sami'na wa pikir-pikirna. Nah, ini yang menjadi kita maju mundur. Akhirnya, ya, nilai Ramadan itu berlalu begitu saja. Nah, Bapak-bapak sekalian, mari kita jadikan seluruh proses tarbiyah pada bulan Ramadan ini agar nanti kita menjadi manusia paripurna, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara eksklusif, ya. Surat 49 ayat 13, ya ayuhan nas ittaqu rabbak, ya ayuhan nas, ya. 49 ayat 13, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk kalian saling mengenal. Tapi Allah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang punya nilai mulia di hadapan Allah, atqa, yang paling bertakwa. Pada makna inilah kita mengerti takwa itu bukan sekedar sebuah seruan, tapi dia adalah kompetisi. Ramadan ini kita sudah melewati kompetisi 10 hari pertama, sepertiga pertama Ramadan. Dan apakah nilai-nilai takwa itu masih dalam fokus kita atau tidak? Sekali lagi jemaah sekalian, Ramadan ini mari sekali lagi fokuslah pada takwa. Karena ini yang membuat kita punya nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sepertinya belum ada chat lagi yang masuk, Ustadz. Baik. Ustadz, ada lagi? Baik, sebagai closing saja ya. Ayo, Ustadz. Closing saja, saya ingin menyampaikan ayat ini sudah kita sering dengar, ayat ini sering sudah kita baca. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita betapa kemuliaan orang bertakwa itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung ayat 2, awal ayat 3 dan ujung ayat 4 surat At-Talaq, surat yang ke-65. Ayat tentang perceraian. Kenapa bab perceraian? Perceraian itu hati yang terluka. Perceraian itu jiwa yang terguncang. Perceraian itu keluarga yang tercerai-beraikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan koridor. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha, siapa yang tetap yattaqillaha, tetap terus-menerus, hari ini dia berusaha bertakwa, besok dan seterusnya, kata Allah, yaj'alahu, ja'ala yaj'alu. Allah akan senantiasa memberikan kepadanya jalan keluar. Manusia mana yang tidak punya masalah?
Tapi kalau masalah selalu ada jalan keluar, tenanglah manusia itu. Bahkan langsung ada bonus baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan tanpa dia sadar, ada rizki yang tidak dia sangka-sangka. Itulah sebabnya orang bertakwa itu tidak ada la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan dia jalan keluar. Bahkan bonus pun sudah menanti. Rizki yang tidak terduga-duga. Dan di ujung ayat keempat, Allah memberikan sebuah garansi lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi. Min amrihi. Allah katakan kalau kau bertakwa, maka Allah akan menjadikan dari, jadi bukan semua ya, dari urusan-urusanmu yang bermasalah itu, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Nah, di sinilah pentingnya untuk kita memahami, fokuslah pada takwamu, jaga spirit berjamaahmu di rumah, jangan sampai itu kemudian mengganggu kenyamanan berjamaah ibadah Ramadanmu di rumah. Sekali lagi jamaah sekalian, ini sejarah pertama dalam hidup kita. Kita berada di bulan Ramadan di mana kita dituntut menjadi imam, mengisi kultum, menyiapkan buka, mendidik anak-anak, menemani mereka. Bahkan nanti pada bulan Syawal, kalau wabah ini masih terus-menerus, maka kita dituntut sekaligus menjadi imam sholat Idul Fitri, khotib sholat Idul Fitri, karena itu bisa dilaksanakan secara fikih, sah di rumah kita masing-masing, karena kondisi kita tidak memungkinkan. Maka mari Bapak-bapak, masih ada 20 hari Ramadan, banyaknya belajar, banyak terus menggali pengetahuan, lembutkan hati kita dengan membaca Al-Quran, ubah karakter kita yang keras dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah, sahibul Quran, kita menjadi orang yang hidup dengan Al-Quran, dimuliakan dengan Al-Quran, diwafatkan dengan Al-Quran, dibangkitkan dengan Al-Quran, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah, ampunan Allah, dan para sahibul Quran. Kita masuk ke dalamnya bersama keluarga Al-Quran. Demikian jamaah sekalian, keluarga besar Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan sudah larut malam ya, sudah kelihatan lelah ya, karena ini juga hari Ahad. Mari kita siapkan lagi spirit kita, ini 2/3 kita akan mulai lagi malam ini. Lanjut, terus berjuang, pastikan bahwa Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Kalau Ramadan saja Anda tidak bisa menjadi mukmin yang bertakwa, mau tunggu bulan apa lagi Anda baru menjadi mukmin yang bertakwa. Semoga Allah merahmati sisa umur yang diberikan kepada kita, menjaga keluarga kita, melindungi segenap kerabat, handetolan, teman jamaah kita, dan mudah-mudahan insya Allah seperti cita-cita kita semua, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, bisa menutupi Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustadz Yasir atas materi yang telah disampaikan. Semoga memberikan spirit kepada kita semua untuk melewati 2/3 lagi perjalanan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang bertakwa, dan juga kita mengajak keluarga kita juga untuk makin semangat lagi dalam beribadah, sehingga tidak hanya kita tapi juga keluarga kita termasuk juga menjadi keluarga yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan pada Ustadz Yasir atas materi pada malam hari ini. Baik para jamaah, sebelum kita tutup seperti biasa, kita juga akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pada host Pak Taryana, mohon bisa di-share untuk jadwal kajian kita. Ya, kajian kita selanjutnya yaitu insya Allah pada hari Kamis, bertepatan dengan 14 Ramadan, tanggal 7 Mei, kebetulan juga tanggal merah. Kita ada kajian hari libur insya Allah ba'da subuh, akan diisi oleh Ustadz Ageng Waspodo dengan tema konsep bala atau ujian dalam Islam serta penanggulangan wabah dalam sejarah Islam. Selanjutnya yaitu kami juga mengajak pada para jamaah untuk saya izin live duluan lah ya.
Mohon maaf jamaah sekalian, saya mohon pamit duluan. Masih ada agenda lagi. Mudah-mudahan berkah untuk semua jamaah Masjid Baitul Salam, baik yang para sepuh, keluarga pengurus yayasan, para guru-guru di Qurrat A'yun, semoga sehat walafiat. Insyaallah Allah selalu bersama dengan kita. Pulau Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjutkan. Kami juga mengajak para jamaah untuk senantiasa mengamalkan masjid dari rumah untuk bisa berinfak ke rekening operasional masjid yang tertera pada layar BNI Syariah atas nama Bapak Taryana. Selanjutnya yaitu pengumuman untuk perolehan keropak online kita pada periode 1 sampai 3 Mei. Alhamdulillah perolehan keropak infak sampai dengan 1 sampai dengan 3 Mei masukannya adalah 4.450.000, kemudian pengeluaran adalah 2.013.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah atas infaknya yang telah diberikan untuk kemakmuran Masjid Baitul Salam. Semoga diberikan ganti yang berlipat oleh Allah SWT dan memberikan keberkahan bagi harta dan juga keluarganya. Baik, sepertinya cukup sekian pengumuman dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah bergabung pada malam hari ini dan kita ketemu insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.